Nabi SAW berikan cirinya. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, akan datang sepeninggalku nanti pemimpin yang sufaha. Ini bodoh sekali. Apa cirinya? Kok bisa Nabi bilang sufaha? Apa yang dimaksud? Nabi sebutkan ciri. Mereka adalah para pemimpin yang tidak pernah mengambil sunnahku dan tidak pernah mengambil petunjuk dariku. Ini yang dikategorikan safih, pemimpin dalam Islam. Jadi bisa saja dia pintar di satu bidang, mungkin politiknya atau ekonominya, tapi dia tidak pernah tahu agama. Sholat gak bisa, baca Quran gak bisa, apalah segala macam. Ini agama jauh. Makanya diistilahkan dengan pemimpin safih. Dan memang Abu Hurairah berlindung dari keadaan ini, karena nanti dia keluarkan instruksi yang salah, bentrok sama masyarakatnya, akhirnya masyarakatnya jadi berontak, kan jadi masalah, mudaratnya besar. Makanya Umar bin Khattab mengatakan radhiyallahu anhu pada para teman-temannya, siapa di antara kalian atau apa yang kalian harapkan kalau Allah kabulkan doa kalian? Ada yang bilang saya berharap Allah berikan harta yang banyak, lalu saya bisa berinfak di jalan Allah. Ada yang bilang saya berharap ya bisa menjadi seorang mujahid, mati syahid. Ada yang bilang begini, begitu, macam-macam. Maka setelah selesai, kata Umar, kalau saya berharap kalau ada doa saya satu mustajab, saya akan minta Allah karuniai pemimpin muslim yang baik dan adil. Karena dengan baiknya dia maka baik seluruh masyarakatnya. Kapan dia tidak baik maka akan tidak baik semuanya. Karena satu instruksi saja, satu tanda tangan saja sudah cukup untuk mengubah banyak hal. Bisa baik atau bisa buruk. Masyarakat ada yang terima atau tidak terima bukan urusan dia, akan bisa bahaya. Gitu kan. Makanya Nabi SAW mengatakan, yang dimaksud dengan sufaha yang tidak pernah mengambil contoh dariku, tidak pernah mengikuti sunnahku. Ya, kalau pemimpin yang baik itu selalu mengatakan, pemimpin kita Rasulullah SAW telah bersabda begini dan begitu. Memang dia jadikan agama sebagai patokannya. Maka itu adalah ciri pemimpin yang baik. Itu poin yang kita ambil. Kemudian di sini seseorang tabi'in yang bernama Ibnu Hasan al-Juhani rahimahullah menanyakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa tanda-tandanya itu? Dari mana kami bisa tahu kalau pemimpin itu bodoh? Ya. Maka beliau sebutkan 3 di sini cirinya. Yang pertama, antuqta'al arham, terputusnya silaturahim. Maknanya kalau dia jadi pemimpin, dia sibuk sehingga dia tidak peduli lagi dengan kaum kerabatnya. Juga dia tidak menyuruh masyarakatnya untuk melanjutkan silaturahim satu sama yang lain. Ini harus disosialisasikan. Ya. Kemudian yang kedua, ini saksi bahasan kita. Yang kedua, wa yuta al-mughwi. Dan orang-orang yang mengajak pada kesesatan dituruti. Serta, ya di sini maksudnya orang mengajak kesesatan. Jadi kalau ada orang yang mengajak, seperti sekarang orang ada yang minta supaya pernikahan sama jenis disahkan, ya, apalah pemimpin-pemimpin yang aneh-aneh, melanggar agama semua. Maka ini kalau diikuti berarti masuk dalam contoh safih, ya. Jadi nggak boleh, melanggar agama tidak boleh. Ya, itu orang di Indonesia, apalagi di Indonesia ini negara yang memang dibangun di asas agama, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa yang pertama. Semua orang yang punya meyakini Tuhan Allah SWT yang Maha Esa itu dilindungi. Apa? Itu adalah kaum muslimin. Ya. Maka keyakinannya harus dilindungi, tidak boleh sama sekali dirusak. Gitu. Kemudian yang ketiga, wa yu'sa al-mursyid, dan kebenaran akan ditentang. Nah, kalau ada orang menyampaikan kebenaran ditentang, maka ini berarti ciri daripada kepemimpinan yang Abu Hurairah